Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Kembali kita berjumpa tentunya dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa kabar anak didik kami semua? Bapak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, anak didik kami, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sekedar mengingatkan bahwa dasar hukum mengenai kewarganegaraan Indonesia terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan melalui undang-undang menjadi warga negara. Oke, untuk hari ini Bapak akan lebih memperdalam tentang materi ini agar anak didik kami supaya memahami materi mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, ada negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang menganut dua asas untuk menentukan kewarganegaraannya. Yang pertama, asas ius sanguinis. Ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Dan yang kedua ada asas ius soli. Ini seseorang atau kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kelahirannya. Dan negara Indonesia menganut yang namanya asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Dan yang menganut asas ius soli ini minggu yang lalu Bapak sudah buat negara-negara yang menganut kedua asas ini. Termasuk di sini adalah asas ius soli ini Argentina dan juga Brazil. Oke, sekarang kita lanjut. Negara Indonesia dalam menentukan status kewarganegaraan seorang penduduk ada 3. Yang pertama ada apatrid, seseorang atau seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Dan yang kedua ada bipatrid, ini seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda atau 2 kewarganegaraan. Dan yang ketiga ada multipatrid, ini seseorang yang memiliki 3 kewarganegaraan. Dan seperti apa contoh ketiga ini? Contohnya, contoh dari kasus apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Sekarang kita masuk di apatrid. Oke, karena di kami Rizky dan Suci ini sepasang suami istri. Udah, si Rizky kewarganegaraannya Amerika Serikat dan si Suci ini juga kewarganegaraannya Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini menganut yang namanya ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, jalan-jalanlah kedua pasangan ini ke Indonesia. Lahirlah anaknya yang bernama Sitoni di Indonesia. Sementara Indonesia menganut yang namanya ius sanguinis berdasarkan keturunan. Sementara dari kedua orang tuanya tidak memiliki atau tidak ada yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi si Tony ini tidak memiliki warganegaraan. Amerika Serikat tidak mengakui Tony sebagai warga negaranya dan Indonesia juga tidak mengakui si Tony warga negaranya. Tetapi setelah berumur 17 tahun ke atas, si Tony bisa melakukan naturalisasi, baik itu menjadi warga negara Amerika Serikat dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Oke, sampai di sini adik kami pastinya sudah memahami tentang kasus dari apatrid ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bipatrid. Dodi dan Tina ini adalah sepasang kekasih. Si Dodi kewarganegaraannya Indonesia dan si Tina kewarganegaraannya Belanda. Belanda dan Indonesia menganut
asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Oke. Lahirlah anaknya si Tony di Indonesia. Jadi si Tony ini karena ayahnya Indonesia, ibunya juga orang Belanda, maka si Tony ini memiliki kewarganegaraan ganda atau memiliki dua kewarganegaraan. Indonesia juga mengakui si Tony sebagai warga negaranya, dan juga Belanda mengakui si Tony sebagai warga negaranya. Oke, sampai di sini yang pasti anak didik kami sudah memahami contoh dari bipatrid ini. Oke, sekarang kita masuk ke multipatrid. Oke, Dodi dan Tuti ini adalah sepasang suami istri. Si Dodi ini warga negara Indonesia atau ayahnya, sementara si Tuti warga negara Belanda. Setelah lahir si Suci anaknya, baik si Dodi dan juga si Tuti belum melakukan naturalisasi menjadi satu kewarganegaraan. Tapi lahirlah anaknya si Suci ini karena Indonesia menganut asas keturunan, Belanda juga menganut asas keturunan, sementara negara Brazil menganut asas berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. Jadi si Suci juga diakui sebagai warga negara Brazil, dan Indonesia mengakui si Suci sebagai warga negaranya, dan Belanda juga mengakui si Suci sebagai warga negaranya. Jadi di sini Suci memiliki 3 kewarganegaraan. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada 2 cara dalam menentukan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, ada stelsel aktif, yang artinya seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif atau naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif, yang artinya seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Seperti apa stelsel aktif dan stelsel pasif ini? Oke, sekarang kita lanjut. Dalam pelaksanaan kedua stelsel tersebut mengakibatkan 2 konsekuensi hukum. Yang pertama, hak opsi. Jadi di sini hak untuk memilih warga negara dan berpindah ke warga negaraan. Dalam stelsel aktif ini contohnya pesepak bola Cristiano Gonzalez yang dulunya negara Argentina, Bapak Rehat, yang dulunya negara Uruguay, yang melakukan naturalisasi karena sekarang menjadi sepak bola di negara Indonesia, meminta untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam kasus ini, Cristiano Gonzalez masuk dalam stelsel aktif, yang dimana hak untuk memilih warga negara dan berpindah ke warga negaraan. Yang kedua, ada hak repudiasi, adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan oleh negara lain. Contohnya seperti apa mengenai hak repudiasi ini? Oke, seperti ini. Contohnya si Tony yang berkewarganegaraan Amerika Serikat ini menentukan atau berperan penting untuk melakukan perombakan dalam dunia, contohnya dalam dunia pendidikan di Indonesia, hal-hal baru. Jadi karena negara Indonesia sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh si Tony, maka pemerintah Indonesia memberikan atau meminta si Tony menjadi warga negara Indonesia. Dan di sini si Tony
melakukan yang namanya hak repudiasi, dan dia bisa menolak sendiri kewarganegaraan yang diberikan oleh negara Indonesia. Jadi seperti itulah contoh dari hak repudiasi ini. Oke. Untuk lebih jelasnya, anak didik kami juga bisa mempelajari dari media lain dan juga membaca bukunya. Sampai di sini untuk materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, anak didik kami boleh menanyakan dalam kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.